Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bilangan 20 ayat 7-12 saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ini merupakan peristiwa di mana bangsa Israel sangat haus, lalu mereka bersungut-sungut dan meminta air kepada Musa. Musa saat itu berdoa kepada Allah, dan tidak seperti peristiwa pertama di Keluaran 17, di mana Allah memerintahkan Musa untuk memukul bukit batu. Di sini Allah berkata kepada Musa bahwa Musa harus berkata kepada bukit batu, bukan memukul, tetapi berkata. Namun Musa tidak taat kepada perintah Allah. Musa tetap memukul bukit batu itu bahkan 2 kali, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sehingga ini membuat Allah menegur Musa dan memberikan hukuman di ayat yang ke-12. Karena Musa tidak percaya dan tidak menghormati kekudusanku, kata Tuhan, maka Musa tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Ini merupakan hal yang fatal buat Musa. Dan hal ini terjadi karena Musa tidak belajar dari pengalaman, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelumnya, di dalam Keluaran pasal 31 dan pasal 34, di situ ada peristiwa tentang pemberian loh batu dari Allah kepada Musa. Di dalam Keluaran 31, Allah memberikan loh batu yang ditulis oleh jari Allah sendiri kepada Musa di Gunung Sinai. Tetapi di pasal 32, waktu Musa turun dari Gunung Sinai, Musa melihat bahwa bangsa Israel itu menyembah anak lembu emas. Sehingga amarah Musa bangkit dan dia membanting 2 loh batu itu. Perbuatan itu tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan waktu itu Musa harus menanggung akibatnya. Musa harus memahat kembali 2 loh batu yang serupa seperti yang Allah buat. Dan itu rupa-rupanya tidak membuat Musa belajar. Di dalam Bilangan 20 ini Musa mengulanginya lagi. Dia tidak menghormati kekudusan Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Jadi dia karena emosi, dia memukul bukit batu itu. Dia berpikir bahwa Allah tidak sanggup mengeluarkan air dari bukit batu kalau dia berkata. Ada keraguan dan dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dan dari sini Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita belajar dari Musa. Setidaknya kalau kita belum bisa kalau kita berbuat kesalahan, mari kita belajar dari Musa. Bahwa sebenarnya tidak apa-apa berbuat kesalahan. Akan tetapi mari kita belajar dari kesalahan yang ada. Jangan seperti Musa. Kita boleh kok berbuat salah. Namanya dalam hidup ini ya, kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Setiap pilihan kita, akibatnya kita tidak tahu yang terjadi di masa depan. Akan tetapi, kalau kita mau belajar dari kesalahan, itu tidak akan membuat kerugian menjadi fatal seperti yang dialami Musa. Akhirnya Musa tidak bisa masuk ke negeri yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Karena Musa tidak bisa mengendalikan emosi, tidak bisa mengendalikan amarah, tidak belajar dari pengalaman waktu dia marah dan membanting loh batu.
Dan di sini dia ulangi dengan memukul bukit batu. Itu semua adalah properti atau pemberian dari Tuhan, milik Tuhan yang diperintahkan, yang diberikan kepada Musa untuk memfasilitasi Musa dalam memberkati bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak apa-apa berbuat salah. Yang penting belajar dari pengalaman, berubah kita menjadi orang yang lebih baik melalui pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar kami dapat belajar dari pengalaman Tuhan. Karena setiap peristiwa yang kami alami dalam hidup ini, Tuhan, Engkau ada dan Engkau sedang membentuk kami, mendidik kami. Biar kami Tuhan dapat belajar dari pengalaman, tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sudah kami perbuat, supaya kami tidak mengalami hal-hal yang fatal di masa yang akan datang. Tuhan tolong kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selamanya. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Setiap aktivitas yang akan mereka kerjakan Tuhan, baik yang kerja profesional, yang work from home, atau mereka harus ke kantor Tuhan, dan juga orang-orang yang berwirausaha, yang berdagang, juga anak-anak-Mu yang sekolah, yang kuliah, Tuhan memberkati setiap aktivitas mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, yang juga mereka kerjakan baik di kantor maupun di rumah, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberkati. Mereka mengerjakannya bersama-Mu, Engkau akan membuat mereka berhasil Tuhan. Setiap apapun yang mereka hasilkan, baik barang maupun jasa, Engkau akan membuatnya berkualitas baik. Tuhan juga tolong mereka semua, berikan kesehatan, kekuatan, jaga lindungi, jauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, tidak mereka inginkan, dari virus, bakteri, dari kecelakaan mara bahaya, dari orang-orang yang ingin berniat jahat, memiliki maksud jahat. Tuhan berkati mereka, berikan pertahanan tubuh yang kuat. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Tuhan tolong bagi mereka yang butuh disembuhkan, Tuhan sembuhkan. Butuh jalan keluar, Tuhan beri jalan keluar. Butuh penghiburan, Tuhan hiburkan. Butuh kekuatan, Tuhan beri kekuatan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berjalan bersamamu. Haleluya, amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.